Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in nama ba'du. Yang terhormat guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Yang kami hormati santri MAJT Basnas serta jamaah sholat Jumat dimanapun Anda berada. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Agung Jawa Tengah, dilanjutkan dengan dzikir dan doa bersama, dan sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti kajian tafsir tematik dengan tema Hijrah di dalam Al-Quran bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Sebelum kajian dimulai, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, bila mana nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada Bapak Saifuddin LCMA. Dan untuk pendengar Radio Dais, pendengar Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TVku yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp di nomor 0821 336 70.000. Langsung saja kita simak kajian tafsir tematik bersama Bapak Saifuddin LCMA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, bagi yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada. Baik, di momen yang mulia ini kita akan mengangkat tema yaitu hijrah di dalam Al-Quran. Hijrah secara umum di dalam Islam ini menempati posisi yang sangat penting. Paling tidak, pertama peristiwa hijrah yaitu hijrahnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah ini dijadikan sebagai momentum awal tahun baru umat Islam yang kemudian disebut sebagai tahun baru Hijriyah. Kemudian yang kedua, peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang menunjukkan peradaban yang tinggi, kebudayaan yang dimiliki oleh manusia khususnya, juga para makhluk yang lain. Nah, bisa kita lihat kalau kawanan burung misalnya ya, kawanan burung melakukan hijrah atau migrasi dari satu tempat ke tempat lain, itu adalah dalam rangka supaya mereka bisa survive dalam kehidupan mereka. Artinya apa? Artinya adalah di tempat sebelumnya mereka kekurangan makanan, mereka kekurangan minum dan sebagainya. Kemudian melakukan hijrah, melakukan migrasi ke tempat lain. Di sana mereka bisa survive, bisa bereproduksi dan seterusnya. Tapi itu adalah hewan
Nah, bagaimana manusia hijrah? Manusia hijrah kita bisa melihat sebagai manusia modern, yaitu mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam itu melakukan hijrah, yaitu dari surga menuju ke bumi. Nabi Adam alaihissalam hijrah dari surga ke bumi. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam yaitu hijrah dari Irak menuju ke Palestina. Nabi Musa alaihissalam hijrah dari Mesir, pertama yaitu menuju ke Madian, kemudian yang kedua yaitu dari Mesir menuju ke Palestina. Coba kita ambil benang merah dari hijrahnya para nabi. Hijrahnya para nabi itu ternyata berbeda dengan hijrahnya para hewan. Kalau hewan itu adalah hijrah dari tempat yang tidak enak menuju tempat yang enak. Dari tempat yang gersang menuju tempat yang nyaman. Akan tetapi hijrahnya para nabi itu adalah hijrah dari zona nyaman menuju zona yang penuh dengan tantangan. Nabi Muhammad SAW kita bisa melihat, andai saja Nabi Muhammad mau bernegosiasi, mau bersepakat dengan orang-orang kafir Mekah, orang-orang Quraisy, maka beliau pasti akan bisa hidup dengan nyaman, dengan tentram. Tetapi jalan itu tidak dipilih oleh Gusti Kanjeng Nabi. Beliau justru hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang akibatnya apa? Akibatnya adalah di Mekah atau oleh orang-orang penduduk Mekah beliau dimusuhi, diancam, diintimidasi, diserang, dan memang terbukti. Pada tahun-tahun berikutnya Rasulullah kemudian diperangi selama berkali-kali, berpuluhan kali. Sementara di Madinah itu adalah sebuah negeri yang tidak kemudian dikatakan nyaman, ya tidak. Tapi di sana penuh ketidakpastian. Kenapa penuh ketidakpastian? Yang pertama karena orang-orang kafir Mekah itu senantiasa mengganggu, merongrong, menteror. Meskipun Gusti Kanjeng Nabi sudah ada di Madinah. Di Madinah sendiri itu ada orang-orang Yahudi yang demikian keras kepala, atos atine. Atos atine, tidak mau tunduk dengan Gusti Kanjeng Nabi. Di samping juga dengan orang-orang munafik di sana yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang merasa posisinya itu terganggu karena hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Oleh karena itu Al-Quran ketika berbicara tentang hijrah itu memberikan janji-janji yang sangat mulia. Bahwa barang siapa yang berhijrah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiratan wa sa'ah. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah maka akan menemukan kekayaan merupakan anugerah yang sangat besar. Di ayat lain juga disebutkan, kenapa kamu tidak mau hijrah? Wa ardullahi wasi'ah. Kemudian disebutkan juga summa inna rabbaka alladziina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Banyak sekali ayat-ayat yang memuji orang-orang yang hijrah. Memuji orang-orang yang hijrah. Karena apa? Di samping hijrah itu memang itu sudah naluriah manusia, atau secara umum itu adalah naluriah makhluk untuk bisa survive. Tapi hijrah itu sendiri itu adalah dalam rangka untuk menyebarkan Islam,
dalam rangka untuk menambah ilmu, dalam rangka untuk menambah wawasan. Kita bisa melihat bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i hijrah dari Gaza, Palestina, hijrah kemudian ke Mekah, dari Mekah kemudian ke Yaman, kembali lagi ke Mekah, kemudian ke Madinah, ke Yaman lagi, kemudian ke Syria, kemudian ke Irak, dan terakhir ke Mesir. Seandainya Al-Imam Asy-Syafi'i masih di Gaza, barangkali kemanfaatan ilmu beliau, popularitas beliau tidak akan sebesar sekarang ini. Dan barangkali juga kecerdasan beliau, wawasan beliau itu juga tidak akan secerdas dan sehebat yang kita kenal ini. Kita bisa melihat ana wong lahir ning Wonosobo. Ya. Sekolah ya ning Wonosobo. Wonosobo teko wong ora teko, turu. Sekolah ning Wonosobo. Mari ngono kuliah ning Wonosobo. Kawin entuk wong Wonosobo. Lahiran ya ning Wonosobo, meninggal ning Wonosobo. Itu cara berpikirnya itu tidak akan jauh-jauh dengan kultur, dengan peradaban Wonosobo. Tapi ana wong wah saka Demak, saka Sayung, daerah Banjir. 10 tahun lagi sudah tidak ada Sayung. Mari ngono dene ke Bogor, mondok. Setelah dari Bogor kemudian ke Semarang. Dari Semarang delalain untuk bojo Majalengka, aduh. Dia wawasannya akan luas. Wawasannya akan luas. Wawasannya akan luas. Itu adalah manfaat dari hijrah. Albert Einstein, seorang fisikawan modern yang mendapatkan anugerah Nobel, yang teori-teorinya masih dipakai, dikembangkan, dikaji sekarang ini. Dari Jerman dia hijrah ke Amerika Serikat. Seandainya beliau itu masih di Jerman, mungkin dia tidak akan sepopuler dan sehebat beliau. Otak, barangkali otak seseorang ketika dia itu masih di daerah asal, otaknya itu akan semakin pintar. Tapi kalau objek yang difikir itu hanya berkutat di daerah asal, maka nyaris bisa dikatakan bahwa otaknya itu tidak berguna. Artinya apa? Artinya ketika otak itu digunakan untuk memikir Semarang, memikir budaya Sayung, memikir budaya Bogor, memikir budaya orang seperti ini, itu akan cerdas. Orang bilang ya, ada orang yang berkata, jalan yang mulus tidak akan membuat orang lihai di dalam menyetir. Jadi kan diadu. Antarane supir Eropa dengan supir truk ning Semarang, wis mesti pinter supir truk Semarang. Supaya dia munggah, medun, mepet, kemudian berjalan dan sebagainya. Ada data menunjukkan ini ya. Ada data menunjukkan kenapa Amerika Serikat itu hebat. Itu karena ternyata
49.770.000 itu orang berhijrah ke Amerika. Petinju yang paling hebat Amerika, fisikawan yang paling hebat Amerika, ahli kimia yang paling hebat Amerika, wong yang paling sugih Amerika. Sementara Saudi Arabia 12.185.000. Saudi Arabia bisa makmur dan sebagainya itu ya karena didatangi oleh ulama-ulama Nusantara, didoakan di situ. Dihijrahi oleh Gusti Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim hijrah dari Irak ke Syria, kemudian ke Syam, ke Palestina. Juga sempat beliau itu tinggal di Saudi Arabia, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Nabi Ismail dari Palestina, dari Syam, kemudian dibawa hijrah oleh Nabi Ibrahim ke Saudi Arabia. Di Saudi Arabia atau di Makkah Al-Mukarramah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kemudian berdoa, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Didoakan oleh Nabi Ibrahim. Oh, betapa hebatnya ya. Betapa hebatnya. Jadi ana bangunan anyar, ana wilayah anyar didoakan oleh nabi dan rasul sing hebat termasuk ulul azmi. Ya mesti mustajab. Wong ana omah gitu ya, ana omah. Orang mendirikan rumah, mendirikan toko, kemudian didoakan oleh kiai sing ahli ibadah. Ya iku insyaallah toko ini laris. Jadi Saudi Arabia itu makmur sentosa, berlimpah emas hitam, yaitu minyak bumi. Itu karena ada nabi dan rasul yang hijrah ke situ mendoakan tanah di situ. Ya sayangnya di Indonesia enggak ada nabi sing hijrah ning Indonesia ndongake ngono ya. Mangkane kisruh Indonesia. Korupsi nomor 1, judi online ya nomor 1. Judi online ya nomor 1, korupsi ya nomor 1, yes. Ampuh. Baik hadirin sekalian, sekarang kita melihat. Jadi makna hijrah, saya sebetulnya agak kurang setuju. Spirit hijrah itu dijadikan sebagai berpindah dari maksiat kepada takwa. Berpindah dari kurang ibadah menjadi taat. Yang dijadikan spirit itu adalah hijrahnya Nabi. Iku nalari gimana ya? Padahal Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Iku kesolehannya itu sudah paripurna. Ketaatannya itu sudah paripurna. Loh ada orang yang kita harus hijrah. Hijrah dari maksiat kepada taat. Hijrah dari dugem kepada mendem ya. Ya enggak cocok sebetulnya ya. Tidak cocok. Dan kalau kita telusuri 31 ayat di dalam Al-Quran. 31 ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang hijrah. Itu semuanya itu berbicara yaitu hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain.
Paling ada yaitu qala inni muhajirun ila rabbi, yaitu dawahnya Nabi Lut ya. Dawah Nabi Lut. Akan tetapi hijrahnya Nabi Lut itu memang hijrah secara fisik. Jadi perlu kita khawatirkan kalau makna hijrah yang hakiki, makna hijrah yang utama, yaitu bagaimana Islam itu bisa tersebar, bagaimana orang pintar itu bisa merata di segenap negeri, itu kemudian direduksi menjadi hijrah dari maksiat ke taat, tidak ada hijrah fisik, tidak ada penyebaran Islam secara merata, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Tapi memang Indonesia ini pancen latah. Hijrah itu dimaknai sebagai hijrah dari maksiat kepada taat. Menyembelih korban dimaknai yaitu menyembelih hawa nafsu. Aduh, kadon ya. Kadon. Korban ya korban, itu pesta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Semakin banyak orang yang berkorban, maka ini menunjukkan bahwa di sana akan ada sekian juta nyawa dari hewan-hewan itu yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada orang-orang miskin, orang-orang fakir yang selama ini tidak makan daging, mereka bisa makan enak pada saat itu. Itu jamuan Allah. Bukan menyembelih hawa nafsu. Menyembelih hawa nafsu gak usah nunggu. Apa itu jenenge? Gak usah nunggu Idul Adha. Hawa nafsu nunggu Idul Adha. Berpindah dari maksiat ke taat ya gak usah nunggu satu Muharram. Kemarin itu pas satu Muharram, saya agak diprotes sama istri saya. Ini gak baca-baca. Aku tahun baru ku tiap hari ya. Orang kalau mengamalkan hijab ya, hijab pagi, hijab sore ya. Allahumma ja'al awwala yaumina hadha salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Allahumma inni amsaitu ushiduka bi annaka antallah antal ahadus samad. Tiap pagi, tiap sore, tiap pagi, tiap sore kita itu sudah apa itu jenenge bertahun baru. Ndonga supaya lebih baik daripada kemarin nunggu tahun baru. Tiap hari, bukan hanya tiap hari, tiap pagi, tiap sore. Tiap pagi, tiap sore. Ya enggak apa-apa lah. Bagi orang-orang awam bolehlah baca-baca doa-doa tahun baru ya. Baik kita yang sudah tingkatan tinggi, setahun barunya ya tiap hari itu. Ya, tahun barunya tiap hari. Baik, sekarang kita mau melihat yaitu penggunaan kata hijrah di dalam Al-Quran. Penggunaan kata hijrah dan derivasinya di dalam Al-Quran itu tersebut sebanyak 31 kali. Yang pertama, yang dalam bentuk fi'il madhi itu ada 11 kali. Di antaranya thumma inna rabbaka alladhina hajaru min ba'di ma futinu thumma jaharu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Yang dalam bentuk fi'il mudhari itu ada 6 kali. Fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Dalam bentuk fi'il amar ada 4 kali. Dalam bentuk masdar itu ada sekali. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah kamu Muhammad atas apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum, dan tinggalkanlah mereka hajran jamila, dengan meninggalkan sing baik. Dalam bentuk isim fa'il ada 8 kali. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim.
Dan dalam bentuk isim maf'ul itu ada satu kali. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nah, coba kita analisis. Dari penggunaan kata hijrah dan derivasinya, itu ternyata mayoritas itu adalah dalam bentuk fi'il madhi. Yang kita ketahui bahwa fi'il madhi itu adalah menunjukkan kejadian masa lampau. Ini artinya apa? Ini artinya adalah bahwa peristiwa hijrah itu sudah dicontohkan oleh umat-umat terdahulu. Peristiwa hijrah itu sudah dicontohkan oleh as-salafus salih, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Kalau sudah dicontohkan oleh as-salafus salih, ini menunjukkan juga bahwa peristiwa hijrah itu adalah penting. Peristiwa hijrah itu adalah memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan peristiwa hijrah itu memang mempunyai manfaat yang besar. Kenapa Islam bisa merata, bisa berkembang pesat? Itu karena adanya hijrah. Dari Makkah hijrah ke Madinah. Dari Madinah kemudian Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Mengutus Amr bin As, Umar bin Khattab mengutus Amr bin As ke ke Mesir. Ada yang diutus ke Syria, ke Syam. Ada yang diutus ke Iran, ada yang diutus ke Cina seperti Sa'ad bin Abdul Waqqas. Itu adalah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyebarkan Islam. Jadi strategi di dalam menyebarkan Islam, ya. Kalau kita lihat ya, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah hijrah, dan yang ketiga adalah jihad. Iman, hijrah, dan jihad. Orang mempunyai iman yang tangguh, orang mempunyai ilmu yang mumpuni, akan tetapi tidak mau hijrah, maka ilmunya itu bisa dikatakan nyaris tidak ada gunanya. Orang yang mempunyai iman yang kuat, dia harus menyebarkan keimanannya itu, dia harus menyebarkan ilmunya itu di seantero belahan dunia. Dan ini menjadi misi semua agama. Misi semua agama khususnya adalah agama-agama yang misionaris, agama-agama yang yang dakwah ya, seperti Islam, seperti Kristen, itu menyebar. Pada abad ke-16 ya, abad ke-16 atau bahkan sebelumnya, itu gereja Katolik itu melakukan zending, yaitu mengutus para pendeta untuk pergi ke seantero dunia untuk menyebarkan misi, yaitu agama Kristen. Kenapa? Ya karena mereka meniru Islam. Islam supaya berkembang pesat, itu tokoh-tokohnya itu disebar. Dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, beliau menyalin yaitu 7 nuskhah atau 7 mushaf. Ada yang dikirim ke Yaman. Ketika dikirim ke Yaman, itu bukan hanya mushafnya yang dikirim, tapi juga guru ngajinya disertakan pula. Ada yang dikirim ke Kufah. Itu bukan hanya mushafnya yang dikirim, tapi juga orangnya yang dikirim ke situ. Ada yang dikirim ke Makkah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah pembuktian adanya hijrah.
Pembuktian adanya penyebaran ajaran Islam dengan bukti fisik, yaitu orang-orang benar-benar secara real, yaitu hijrah. Nah, di sini disebutkan 11 kali. Kalau 31 kali lafal hijrah di dalam Al-Quran, kemudian yang dalam bentuk fi'il madhi itu adalah 11 kali, berarti 30% lebih Al-Quran menggambarkan bahwa hijrah itu satu, sudah dilakukan oleh as-salafus salih, bahkan sudah dilakukan oleh para nabi seterusnya sebelumnya. Yang kedua, hijrah itu sangat bermanfaat untuk penyebaran Islam. Yang ketiga, hijrah itu mendapatkan balasan dan anugerah dari Allah yang sangat besar. Nah, kalian nanti hafal Al-Quran, ya, dikirim ke Belanda, siap. Dikirim ke Suriname, siap. Dikirim ke Mesir, siap. Dikirim ke Timor Leste, siap. Terus begitu. Dikirim ke Papua, siap. Dan yang kedua, penggunaan kata hijrah di dalam Al-Quran. Penggunaan kata hijrah di dalam Al-Quran yaitu meninggalkan secara individual atau fisik. Ini banyak sekali ayatnya, ya. Ayatnya. Banyak sekali ayatnya. Misalnya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi atau Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini adalah gambaran dari orang yang tidak mau hijrah. Karena apa? Karena merasa bahwa mereka itu cinta kepada tanah air, tapi cintanya itu cinta yang enggak rasional. Cinta yang tidak rasional. Sehingga apa? Ketika teman-teman mereka berhijrah ke Madinah dan mereka tidak hijrah, maka justru mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi lain, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafurur rahim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang real, ya. Coba kita lihat orang sing sugih-sugih sa Indonesia itu mesti tempatnya itu adalah di Jakarta. Siapa mereka? Apakah mereka itu adalah orang yang asli Jakarta? Bisa dikatakan 99% mereka itu adalah orang yang ada di luar Jakarta. Ini adalah janji Allah. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Mereka akan mendapatkan
yaitu rizki yang banyak dan keluasan. Coba kalau mereka itu masih di Sulawesi, masih di Sumatera, masih di Fak-Fak, masih di NTT, masih di NTB, mereka tidak akan menjadi tokoh nasional. Tapi mereka itu apa itu jenenge hijrah ke Jakarta, akhirnya menjadi orang hebat. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tahu bahwa hijrah dari satu tempat ke tempat lain itu memang penuh dengan ketidakpastian. Di sana di tempat yang dihijrahi itu barangkali dia akan menderita, barangkali dia itu gimana. Tapi kalau orang itu percaya dengan janji Allah, maka Allah akan memberikan keluasaan. Cuman kalau orang satu memaknai yaitu filosofi hijrah seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau hijrahnya orang dari NTT, dari pedalaman ke Jakarta dalam rangka mendapatkan kejayaan, dalam mendapatkan salary, dalam mendapatkan rezeki yang banyak, itu adalah sama seperti hijrahnya hewan, sama seperti hijrahnya burung camar, sama seperti hijrahnya penguin, sama seperti hijrahnya citah, si harimau dari tempat gersang kepada tempat yang subur. Akan tetapi kalau hijrahnya para nabi, nah ini para nabi. Jadi ana wong hijrah dari pedalaman menuju ke Jakarta dalam rangka menyebarkan Islam. Di sana Islam sudah tersebar, kemudian dia nyaman, muridnya akeh, santrinya akeh, dia dipuja-puja, dihormati. Kok mandek seperti itu? Berhenti di situ itu. Itu bisa dikatakan dia itu nyaris seperti burung camar yang hijrah dari tempat tandus menuju tempat subur. Maksudnya bagaimana? Kalau dia itu komitmen dengan spirit hijrah, maka wes ya saiki tanah ning Jakarta iki wes islami, wes religius. Aku tak golek panggonan meneh ning Papua, tak garape ning kono. Nah itu betul-betul itu. Itu betul-betul seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim alaihis salam ning kono Syria perlu dakwah hijrah ke Syria. Bukan ning Syria iku akeh kerjaan kemudian pergi. Wah, itu keliru ya. Itu sama dengan hijrahnya para hewan. Jadi intinya adalah niat kita berhijrah itu adalah demi menyebarkan ajaran Islam. Kalau itu sudah kita pegangi, Allah akan menjamin kehidupan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baik para hadirin sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon izin menyampaikan pertanyaan Pak Kiai. Yang pertama, ada 3 pertanyaan Pak Kiai. Yang pertama dari Dita dari Kudus. Bagaimana jika sudah berhijrah tetapi masih sering teringat hal-hal negatif ketika belum berhijrah? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Rahma Tangerang. Izin bertanya Ustadz, hijrah dalam konteks lain menurut saya adalah
berpindah untuk menuju hal yang lebih baik. Namun seringkali dijumpai orang yang sudah berhijrah merasa dirinya paling baik dan merasa paling baik dan paling soleh dibandingkan orang lain. Bagaimana tanggapan panjenengan terkait hal tersebut? Dan yang terakhir, tidak diketahui dari mana ini. Izin bertanya Ustadz, saya itu berusaha meninggalkan maksiat tapi sulit banget Ustadz. Terus saya berpikir meninggalkan maksiat saja sulit banget, apalagi menggapai surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan tadi Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, ini kayaknya para penanya itu memang sudah terkontaminasi ya, bahwa hijrah itu adalah dari maksiat menuju taat. Itu menghilangkan spirit hijrah. Tapi enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa. Istilah salah kaprah ya. Saya salah kaprah. Yang pertama, orang yang hijrah tapi masih teringat kejadian sebelumnya. Ini sebetulnya ya orang yang bertaubat ya. Ini judulnya sebenarnya bukan judul hijrah ya. Tapi judulnya itu adalah taubat. Taubat sebagaimana kita ketahui, ada taubat Lombok, ada taubat Tomat, ada taubat Nasuha ya. Taubat Lombok itu ya begitu bar mangan lombok itu jangan kapok dekok akan tetapi sebentar kemudian ono mangga gembrandul sambil deresan dijupuk kemudian lagi ini ono lomboke iki ana lomboke enak iki. Lho kowe wingi kan kepedesen. Ya wingi saiki beda meneh konteke. Jadi ini sebenarnya judulnya adalah masalah taubat ya. Taubat. Ya rukun-rukun atau syarat-syarat dari taubat supaya bisa menjadi sempurna. Nah, itu yang pertama itu adalah istighfar sebanyak-banyaknya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan kita untuk melepas dosa, kekuatan kita untuk melepas maksiat itu sebetulnya adalah lemah dan ringkih. Kita memerlukan yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa dengan bacaan-bacaan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu diperbanyak. Jadi istighfar itu di samping kita tuh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi istighfar juga itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari maksiat dan dosa yang pernah kita lakukan, supaya kita itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus melakukan kebaikan dan kesolehan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, jadi at-taubah itu sebetulnya ya kalau dalam dunia sufi itu yang termasuk salah satu daripada maqamat, salah satu dari tahapan dari level yang dilalui oleh para sufi yang ingin menempuh yaitu derajat kewalian. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa orang bisa taubat secara sempurna, itu harus ada yang namanya tarbiyah. Sejini tarbiyah itu apa? Tarbiyah menurut Imam Al-Baydawi yaitu al-bulughu ilal kamali tadrijiyan, yaitu sampai kepada kesempurnaan tapi secara bertahap. Ibaratnya orang yang melepas
dari kecanduan merokok. Dimulai sekarang 1 bungkus. Besok menjadi 9 batang. Besok menjadi 8 batang. Besok menjadi 2 batang dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga orang yang melakukan maksiat. Hari ini makanya yang namanya tarbiyah itu karena bertahap, gradual ya, tadriji, itu harus dievaluasi. Hari ini aku mengingat dosa-dosaku sebanyak 10 kali. Serapa apa, biarin aja. Tapi berusahalah bahwa besok ingatanmu terhadap maksiat itu berkurang. Menjadi 9, menjadi 8, menjadi 7, menjadi 6 dan seterusnya. Kalau kamu itu berpikir, kalau kita itu berpikir, kita bisa melepas maksiat, hilang dari pikiran kita secara total, secara revolusioner, itu tidak mungkin. Para sufi itu bisa lulus dengan level taubat. Itu ada orang yang sampai berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Jadi ya lama memang, lama. Jadi kalau kita itu mentargetkan lupa selupa-lupanya, tidak mungkin. Tapi kalau hari ini aku ingat 10 kali, alhamdulillah aku ingat 10 kali. Besok masih ada kecenderungan 9 kali, ya lumayan lah daripada wingi. Besok lagi menjadi 5, ya alhamdulillah. Nah, jadi gitu ya. Jadi syukurilah adanya perkembangan kebaikan meskipun sedikit. Nah, yang kedua yaitu kenapa ada orang hijrah, bahwa kemudian dia itu merasa sinis dengan orang lain. Ya, dari pertanyaan itu sebetulnya sudah merupakan jawaban bahwa orang yang bertaubat dari maksiat, sebenarnya istilahnya yang tepat itu taubat ya, bukan hijrah ya. Orang yang taubat dari maksiat menjadi orang yang solih ya. Kalau masih ada rasa semacam itu, merasa paling solih, merasa paling hebat, merasa paling taat dan sebagainya, itu sudah bisa dipastikan bahwa kesolehannya belum sempurna. Tapi ya lumayan. Yang penting dia itu mau belajar, yang penting dia itu mau mengembangkan diri. Ya biasalah ya, biasa. Jenenge bocah SD, ketika dia itu ranking 1, wah suwenenge ra karu-karuan. Ya cah cilik ya, cah SD. Tapi ngene bocah iku wis SMP, senenge ya wis biasa. Apa meneh kuliah? Dia dapat IP 3,9 misalnya. Ya wis biasa-biasa saja. Sebabnya apa? Sebab objek atau sesuatu yang menjadi kebanggaan dari satu umur ke umur yang lain, dari satu tahapan ke tahapan yang lain itu berbeda. Jadi kalau kita temukan ada orang ya yang setelah dalam tanda kutip hijrah, tapi kemudian dia itu sok suci ya, sok suci. Dikit-dikit alhamdulillah. Mas, ayo kita ke jalan. Astagfirullah, saya enggak mau, Mas. Astagfirullah, saya enggak mau. Itu haram. Masya Allah, itu dosa itu. Astagfirullahaladzim, saya enggak mau. Biarin aja. Kita doakan dia itu kita doakan dia itu tidak berkutat di situ saja. Ya lumayan daripada Ustadz ayo kita ke diskotik. Ayo, nah daripada gitu kan mending astagfirullahaladzim ya Allah. Lebih baik kan? Nah, lebih baik gitu.
Jadi nggak usah dicaci lah, nggak usah dicaci. Karena memang tingkat keagamaannya itu masih seperti itu. Ya lama-lama insya Allah dia akan menjadi orang yang santun, dia akan menjadi orang yang toleran. Sudah cukup? Yang ketiga apa? Boleh? Baik, para pendengar sekalian, para pemirsa, para hadirin sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.